sebenarnya saya ingin mengungkap bahwa cerita itu adalah hasil penulisan oleh sebuah tim besar di dunia, ya, yang kemudian menyebut bahwa M1 yang dalam Monetary One itu identik dengan nama Soekarno. Artinya Soekarno menjadi orang nomor satu di dalam sistem keuangan dunia menurut konsep yang juga ada tulis dalam buku Garut Kota Illuminati itu. Nah, ketika itu Soekarno masih berumur sekitar 27 tahun. Ketika dia diserahi atau dipercayakan oleh Raja Jawa untuk menitipkan beberapa aset, ya, kerajaan pada waktu itu. Nah, saya tidak tahu apakah Soekarno ada keturunan dari raja, tapi paling tidak pada saat itu generasi muda yang kelihatannya lebih energik dan lebih revolusioner pada waktu itu memang Soekarno mempunyai wawasan tersendiri di kalangan teman-temannya. Barangkali yang terdasar itu kemudian Soekarno dipercaya untuk mengelola aset yang besar itu. Ya, cuman hebatnya adalah ternyata sistem itu sudah terbentuk sebelum diserahkan kepada Soekarno. Nah, hanya saja kemudian ada upaya dunia untuk lambat laun menghilangkan jejak sejarah itu, sehingga tidak terlacak dan kemudian dunia tidak percaya ketika kita bicara bahwa ada harta seperti ini dari bangsa Indonesia yang dititipkan di luar negeri. Ketidakpercayaan itu saya pikir adalah sebuah keberhasilan mereka untuk membuat nilai sejarah itu semakin lama semakin hilang. Nah, dalam buku yang akan kita terbitkan, kita mengingatkan kembali kepada bangsa Indonesia, ternyata ada sejarah yang amat besar yang harus kita ingat bahwa aset bangsa Indonesia ini begitu besar yang kemudian oleh orang-orang senior sesepuh menganggap itu sebagai harta amanah. Harta amanah itu muncul kemudian istilahnya setelah ternyata Soekarno mengakui bahwa itu bukan harta dia, tetapi harta titipan bangsa Indonesia. Dalam pengertian titipan itu amanah yang harus disampaikan kembali kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Itu pengertiannya pada yang saya temui. Tetapi dalam literatur asing tidak pernah menyebut ada istilah harta amanah, tetapi yang ada adalah harta Soekarno. Lebih populer Soekarno. Nah, atas dasar itu kemudian, ya kan, sistem sudah terbentuk. Nah, hanya saja ketika Soekarno menjadi presiden, ya, ketika Soekarno menjadi presiden dan John F. Kennedy menjadi presiden Amerika, ya, Amerika sedang mengalami kesulitan ekonomi waktu itu. John F. Kennedy mengalami masa yang sulit, hubungan yang tidak baik antara John F. Kennedy sama Bank Sentral dia, Federal Reserve. Ini Bank Sentral, dalam saya kasih note sedikit, catatan sedikit bahwa Bank Sentral Amerika itu adalah bank swasta, bukan milik pemerintah. Nah, antara Presiden Amerika John F. Kennedy sama Fed ini ada konflik di sini, sehingga Presiden Amerika memerintahkan Departemen Keuangan pada waktu itu untuk mencetak uang sendiri. Jadi beredar dua mata uang di Amerika pada saat itu, dolar Amerika yang diterbitkan oleh Federal Reserve dan satu lagi oleh Departemen Keuangan Amerika. Konflik ini berkepanjangan dan penasihat Soekarno yang paling hebat pada waktu itu, Haji Agus Salim, memberikan semacam pendapat kepada Soekarno. Saatnya sekarang ini Anda untuk melobi John F. Kennedy. Apa lobinya? Adalah kerjasama di bidang ekonomi. Dan seperti mereka ini sudah berkali-kali ketemu, ada pertemuan di Tapak Siri, kemudian ada pertemuan yang lain-lain sebelumnya. Nah, pertemuan pada tanggal 14 November 1963 itu adalah pertemuan klimaksnya mereka berdua antara John F. Kennedy dengan Soekarno, ya kan?
Dan saya melihat, walaupun banyak orang menyaksikan Soekarno waktu itu ke Amerika, tetapi saya melihat ada jadwal pertemuan antara Soekarno dan Kennedy pada tanggal itu. Jadi ada hari yang besar di saat itu adalah The New York Times menulis lengkap tentang jadwal kegiatan John F. Kennedy mulai tanggal 1 November sampai kematian dia tanggal 22 November 1963 itu. Artinya rentang waktu setelah penandatanganan agreement itu hanya kurang lebih 1 minggu. Di situ jadwalnya lengkap. Nah, setelah itu jadwal itu jam 4 sore hari Jumat itu pertemuan antara Soekarno dan Kennedy, tetapi bersifat pribadi. Itu jadi bukan pertemuan kenegaraan. Artinya dokumen yang saya temukan di situ kemudian menunjukkan antara jadwal pertemuan antara John Kennedy dan Soekarno dengan dokumen Great Hilton Memorial Agreement tanggalnya cocok. Dan menurut beberapa sumber, Soekarno menandatangani sebanyak 6 halaman yang ditekan pada waktu itu. Dan inilah yang kemudian kita kenal dengan The Great Hilton Memorial Agreement, semacam pengakuan Amerika terhadap aset-aset bangsa Indonesia yang ada di Amerika. Tetapi ada catatan di situ, mengabaikan pengembaliannya. Mengapa pengembalian ini maksudnya Amerika tidak sanggup mengembalikannya? Mengabaikan pengembalian itu dalam pengertian adalah ya tidak perlu dikembalikan, tetapi kan ada bisnis. Bung Karno yang saya baca di situ kemudian dalam beberapa dialog-dialog wawancara saya dengan beberapa tokoh baik di Indonesia kemudian di Belanda, saya juga pergi ke Jerman, juga pergi ke Prancis, saya pergi ke Hong Kong, saya pergi juga ke Malaysia, dan juga beberapa tokoh tua di Cina. Mereka menyebut memang harta itu benar dan perjanjian itu mereka juga tahu. Dalam pengertian lain bahwa pada saat itu dalam Great Hilton Memorial Agreement ada tertulis ada 140 juta kilo. Ada yang tertulis dalam dokumen resmi yang tanggalnya cocok dengan yang dicatatkan oleh The New York Times dan juga dicatatkan oleh lembaga arsip Amerika yang juga kemudian dipublikasikan secara resmi oleh Museum John F. Kennedy, bahwa pertemuan itu betul ada. Dan di situ disebut dokumen yang saya temukan itu adalah 57.000 ton sekian emas. Akan tetapi ini yang perlu disadari, ada kemungkinan emas dalam jumlah seperti itu bukan bentuk lantakan emas yang kemudian dipanggung, dibawa dengan truk atau dengan pesawat kemudian ditaruh di Amerika. Enggak. Jadi rupanya itu asumsi saya yang lebih logis bisa diterima. Hasil penelitian saya membuktikan itu sebagai patokan nilai yang diakui, yang menjadi komitmen bersama antara John Kennedy dengan Soekarno. Jadi ya, kalau dulu kan patokan nilai itu bisa saja emas, bisa platinum, bisa apa. Jadi ini disetujui dengan patokan harga emas. Nah, kalau sekarang emasnya memang ada dalam persisnya dan persisnya bagaimana ya ini jadi patokan. Nah, kemudian dari perjanjian oleh kustodian UBS kemudian menerbitkan sertifikat atas nama Soekarno, atas nama orang-orang Indonesia yang kemudian belakangan ke sini itu disalahgunakan dan ada terbit dengan si anu ini sebenarnya hanya pemalsuan dokumen banyak. Ini sebenarnya harus kita pisahkan mana sumber-sumber yang bersifat primer dan mana dokumen-dokumen yang bersifat primer dan mana sumber-sumber yang bersifat sekunder dan dokumen-dokumen yang juga bersifat sekunder. Nah, saya mengkajinya adalah sangat mudah di situ. Kalau dokumen atau sumber hasil yang saya wawancara bersifat primer, misalnya apa? Para orang tua yang turut serta di situ. Kemudian ada anak cucunya menyimpan dokumen. Kemudian dia sempat menuliskan sesuatu ini yang berkaitan langsung generasi 1
berkaitan langsung dengan pekerjaan itu kita sebut dengan sumber primer. Dan data-data mereka juga sangat bisa dipercaya. Yang sementara yang informasi dokumen-dokumen yang bersifat sekunder itu yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok komunitas. Di Indonesia ini kelompok komunitas yang mencintai harta amanah Soekarno itu banyak sekali dengan berbagai nama. Ada latar belakang semacam yayasan, ada latar belakang semacam lembaga bisnis, mereka menyediakan kolateral apa segala macam. Ada yang bersifat koperasi, ada bersifat perusahaan, menyediakan proyek-proyek yang bersifat humanitarian project, macam-macam. Tapi konteksnya adalah tetap dalam konteks harta amanah Soekarno, yang kiblatnya kemudian adalah Federal Reserve, kemudian UBS. Ya, ini kira-kira gitu. Oke.